Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya jarak jauh, itu khusus yang di luar Jawa Barat ya, bisa via WA ke nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk yang konsultasi ataupun pengobatan dari jarak jauh, ada maharnya seikhlasnya untuk kami salurkan ke yang berhak. Sesuai yang ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 47, bahwa mahar itu hukumnya wajib, agar di saat saya memberikan pengobatan ataupun pencerahan itu sah. Nah, bagi orang-orang yang ingin berkomentar atau menanyakan secara langsung kepada saya tentang ilmu pengetahuan apapun, kita sama-sama mengimba ilmu dan bisa datang saja langsung ke Basecamp IMP, biar kita nanti buatkan podcast agar bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi siapapun yang ingin datang ke Basecamp IMP untuk membuat podcast, saya terima dengan senang hati. Untuk khusus yang di wilayah Jawa Barat, bisa datang langsung setiap hari Senin dan Kamis. Datang ke alamat Basecamp IMP yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang makhluk atau manusia yang memang tidak mempunyai pasangan, bisa dikatakan duda atau janda gitu kan. Bagaimana nih cara supaya bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang janda dan duda? Janda dan duda pasti sangat banyak ujiannya. Sangat banyak ujiannya itu bisa sampai menuju atau mengerucut ke dalam kemaksiatan. Karena hidup sendiri gitu kan. Banyak sekali juga orang-orang yang kayak janda atau duda menjual dirinya demi untuk memenuhi semua kebutuhannya. Mungkin setiap manusia punya kesalahan, di situ kita pun juga tidak boleh menghakimi orang yang salah. Justru kita harus bisa merangkul, mengarahkan supaya bisa kembali ke jalan yang lurus. Nah, di sini bagi janda atau duda yang hidupnya sendiri ingin mendapatkan pasangan dan ingin dijauhkan dari kemaksiatan, bagaimana caranya? Yaitu bentengi diri masing-masing dengan zikrullah yang tadi saya sebutkan. Perbanyak sholawat supaya tidak ada hawa nafsu birahi ke dalam hal keburukan. Untuk yang hidupnya sendiri, alangkah lebih baiknya jangan pernah memilih jodoh harus seperti apa, harus yang mapan, harus yang punya segalanya, harus yang tampan atau yang cantik. Di saat ada yang datang kepada dirinya untuk melamar, alangkah lebih baiknya terima saja, daripada nanti akan mengerucut kepada kemaksiatan. Karena yang namanya pernikahan itu Allah akan sediakan segalanya. Dalam mengarungi hubungan rumah tangga, dalam pernikahan Allah akan memberikan semuanya, milik, rezeki, dan apapun itu. Asalkan gimana kita yang menjalaninya. Nah, di sini kadang yang udah lama tinggal sama pasangannya, menjadi hidup seorang diri, kadang suka kebayang ingin melakukan hal-hal, yaitu ingin melampiaskan nafsu birahi. Bagaimana caranya? Ternyata di dalam kitab Junubi al-Islamiyah ada caranya supaya tidak menjadi dosa kepada dirinya. Yaitu caranya dengan kalau suaminya meninggal, kita bisa mengingat atau membayangkan bersetubuh dengan suami kita. Itu tidak akan menjadi dosa. Tapi kalau kita membayangkan orang lain, itu akan menjadi zina. Itu tidak boleh. Nah, untuk yang ditinggal oleh pasangannya selingkuh, tapi belum selesai masa iddah, tidak apa-apa kita membayangkan. Setelah selesai masa iddah, berarti kita tidak hak untuk membayangkan calon istri atau calon suami setelah selesai masa iddah. Berarti dengan apa caranya? Yaitu caranya dengan kita berwudu, memohon kepada Allah, karena kalau tidak sampai disalurkan atau dikeluarkan itu nanti akan membuat sakit kepala atau bisa tumbuh penyakit yang ada di dalam diri. Berarti kita harus berwudu, memohon kepada Allah, salat taubat, dan memohon izin untuk melakukan seorang diri mengeluarkan masturbasi. Di situ insya Allah kita nggak akan kena yang namanya dosa zina. Nah, makanya dari itu, di saat ada orang yang sama-sama sendiri ingin mengarungi bahtera rumah tangga, jangan dilama-lamakan lagi. Langsung saja syahadat, langsung saja menikah. Supaya tidak mengerucut ke dalam kemaksiatan yang nantinya akan membawa keburukan di dalam hidup sampai ajal kematian. Nah pemirsa,
Mungkin dari saya cukup sekian membahas tema Kitab Junubi Al-Islamiyah, pengarang dari Sayyidah Siti Fatimah, dan insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.